Anda atau kita tidak akan bisa dapatkan vibrasi atau sensasi dekat dengan Allah, teman sekalian, baik dari zikir, Al-Quran, atau mungkin sholat kita dalam kondisi perut kenyang. Gak bisa. Allah lebih mencintai orang-orang yang lapar. Maka dalam Islam konsep sehat itu adalah sehatnya kolbu dulu. Iza sholahat sholahat jasad kullu, wa iza fasadat jasad kullu. Kolbunya sehat maka semua sehat, kolbunya sakit semua sakit ya. Dan kolbu kita itu makanannya adalah tidak makan. Dia nggak boleh banyak makan, makan sedikit udah cukup. Puasa lebih baik untuk kolbunya ya. Jadi kalau kita ngerti ini semua, maka sebenarnya kalau kita sekarang mau ikhtiar membangun negeri, memperbaiki kondisi negeri ini luar biasa. Apalagi sekarang katanya BPJS katanya mau naik tapi nggak jadi naik loh katanya ya. Jadi maksud saya tuh sekarang beban pemerintah kita dengan penyakit luar biasa. 140 miliar setiap tahun kita harus beli obat TBC. Sedangkan obatnya ada di tempat kita. Ya, ketika umat Islam kadang secara khusus gitu kan, atau orang Indonesia diajarkan untuk mengenal apa yang Allah ciptakan di muka bumi, maka sebenarnya negeri ini harus menjadi negeri yang paling sehat harusnya. 350 tahun kita dijajah Belanda, yang diambil apa? Rempah loh. Harta karun di situ. Tapi zaman sekarang, makanan yang kita makan sudah jauh dari itu semua. Ketika orang makan nasi goreng, ada rempahnya nggak? Ada. Ya, ada sih. Ya, nggak banyak. Akhirnya apa? Tubuhnya kecapean, letih terus karena makan yang tinggi karbo, ya, tinggi karbon, miskin serat, miskin enzim, miskin vitamin seperti itu. Maka mari kita ubah. Mari kita ubah. Supaya apa? Supaya nanti matinya kita jangan nyusahin orang loh sekalian. Bener gak? Banyak, saya nggak tahu di Surabaya, di Jawa Timur ini, berangkat haji mungkin sekitar 20 tahun ngantrinya. Mungkin lah. Berapa? 28 tahun. Nanti sejak bayi dia sudah daftar kan. Banyak orang ketika berangkat haji daftar, katakanlah di umur dia misalkan 20 tahun dia daftar haji misalkan. Kemudian ngantri sampai 28 tahun. Berarti umur 48 tahun. Tiap hari dia makannya yang nggak sehat. Waktu mau berangkat haji di medical check up, ternyata nggak boleh berangkat karena nggak lolos tes kesehatan. Nyeseknya minta ampun. Ya kan? Sayang banget. Artinya apa? Lagi sampaikan, mari kita jadikan hidup sehat itu bagian dari cara kita bersyukur dan bagian daripada kita untuk taat kepada Allah. Itu kata kuncinya. Supaya apa? Supaya nanti jangan nyusahin orang ketika meninggal, yang sebenarnya memang iya semua orang akan mati di hidup sehat atau tidak hidup sehat pun tetap akan mati, tapi ada takdir yang kita bisa ubah dengan ikhtiar. Ada. Contohnya, tiap hari makannya begini, minumnya begini, nggak ngobrol, sudah tahu nggak sehat, dimakan juga, namanya apa? Zolim. Betul nggak? Mie instan sehat nggak? Kenapa dimakan? Anak kos itu paling gampang. Ada kemarin tanya ada satu kajian saya, ada orang mahasiswa tanya, dokter, kami ini anak kos mahasiswa, bagaimana caranya itu tetap hidup sehat? Oh, saya katakan gampang, sering-sering puasa. Nanti waktu iftarnya cari masjid yang ngasih iftar, nggak keluar duit, modal kaki doang datang sana dapat kurma 7 butir, ya kan? Sering-sering puasa. Zuhud. Udah kurus gitu kan ya, jangan sampain badan. Bagi saya pesan-pesan kepada anda mahasiswa nih, bagi akhwat dan ikhwan di sini yang belum menikah, jangan nyampah. Sebab apa? Kalau anda nyampah, maka anda sedang mempersiapkan generasi yang gennya nanti rusak. Karena apa yang kita makan akan menjadi bagian dari gen kita. Hati-hati ya. Ketika dia bertemu ya nanti si suami atau calon pasangan tadi itu ketemu dan menikah dan ternyata gennya banyak yang protein cacat di situ, maka pertama bisa jadi nauzubillah min dzalik, anak pun akan cacat. Sekarang udah banyak case kayak begitu. Jadi satu butir kurma yang kita makan itu akan menjadi bagian dari gennya kita. Ya, ilmu ini dikenal sebagai ilmu namanya nutri epigenetik atau nutri genomik gitu kan. Jadi gen-gen kita tuh memang diciptakan atau di-create dari apa kita makan. Jadi kalau yang dimakan nggak sehat, maka jadi bagian dari gen.
Kalau semakin dia tidak sehat, maka dia akan memberikan tanda. Dan tubuh kita itu teman sekalian dia memberikan tanda kalau nggak sehat. Jadi tubuh kita itu memang memberikan signs kalau nggak sehat. Ya. Sebagaimana mobil kalau dia bermasalah maka dia juga ngasih tanda. Ya, tanda-tanda kepada kita bahwa dia sedang minta diperbaiki gitu kan, minta diperbaiki. Banyak atau adakah tanda-tandanya? Banyak. Ya. Contohnya apa? Kita lihat. Coba nih. Kalau banyak pertanyaan yang saya tanyakan ini sering atau mungkin membuat atau Anda menjawabnya iya, maka tubuh kita banyak masalah. Contoh, sering sakit kepala, sering pilek, susah buang air besar, jarang buang air besar, sering diare, mata hidung gatal atau berair, sering alergi, hidung sering tersumbat, perutnya terasa begah atau penuh, kemudian berat badan bertambah dan tidak pernah turun dengan diet olahraga. Wajahnya, area wajah bengkak-bengkak, lingkaran gelap sekitar mata, heartburn itu kayak orang panas di dada itu. Kemudian sering buang angin, ya. Kemudian napas dan tubuhnya bau. Ya. Kemudian nih, tiba-tiba ada keinginan makan makanan produk-produk yang mengandung gula, tepung, atau bahan-bahan penyedap lainnya. Ada orang kayak begitu, banyak kan? Tiba-tiba gitu kan ada yang memanggil, makanlah gorengan, makanlah mie instan. Gitu. Karena gini teman sekalian, sebagaimana alkohol dan narkoba memberikan kecanduan, makanan-makanan nggak sehat juga memberikan memori ke otak kita. Ya, dia memberikan memori, ya seperti itu. Maka itu salah satu tandanya. Kemudian tidur nggak nyenyak, sering gatal badannya, berjerawat atau gangguan kulit yang lain. Kemudian sering mengalami suasana pikiran hati yang buruk atau pikiran berkabut. Itu tanda, salah satu tanda ya, bahwa tubuh kita banyak sampahnya. Atau orang-orang yang cenderung baperan. Apa tanda-tanda orang yang baper? Gampang banget live group WA. Diomongin sedikit, baper. Ini baper, hidup di hutan saja kalau begitu. Ya, gak usah di kalangan manusia, sama jin sekalian hidupnya. Ya. Jadi itu ya. Kemudian sering kesal, frustasi, ya. Kemudian sering banyak bahan-bahan kimia dalam kesehariannya, ya. Kemudian alergi terhadap obat atau hal tertentu, ya seperti itu banyak. Jadi banyak audit itu banyak. Tapi secara umum seperti itu. Jadi mungkin teman-teman mulai lihat. Kalau sekarang bagaimana cara menilainya? Saya kasih clue yang gampang. Seperti ini. Kalau Anda punya mobil mewah, sebuah mobil itu misalkan saja harganya 10 miliar, mobil sport car atau sport car. Maka kalau mobil ini teman sekalian Anda atau mungkin kita pakai, maka sejatinya mobil ini harus dimasukkan bahan bakar jenisnya Pertamax, kan gitu. Harus bahan bakar Pertamax, entah 92 atau 98 katalah. Pertanyaannya, kalau dimasukin Pertamax apa yang terjadi? Mobil tadi akan berjalan, akan hidup, masa hidupnya sesuai dengan jangkaan pabriknya. Tapi pertanyaannya, kalau misalkan yang punya mobil ini iseng, isengnya gimana? Dia masukin premium. Kira-kira nasib mobilnya gimana? Rusak. Spare partnya, ordernya semua akan rusak. Yang bawanya pun stres. Karena dikit-dikit rusak. Ya. Mobil mewah gitu. Kalau ditanya, kalau saya tanya dan saya tahu jawabannya atau jawabannya akan teman-teman berikan apa? Mahal mana mobil ini dengan badan kita? Maka saya yakin Anda akan menjawab mahalan badan saya. Betul? Sekarang saya tanya, bahan bakar apa yang kita masukkan dalam badan kita? Saya kasih 3 pilihan. Premium, Pertamax atau oplosan? Jujur aja lah. Sudah tahu sekarang status kesehatannya kayak apa?
Yang punya mobil aja kalau mobilnya bermasalah, stres. Sama kayak kita, raganya kita ini akhirnya membuat kolbu, hati, emosi kita juga stres. Karena nggak ada sehat-sehatnya gitu loh. Puasa jarang, makan buah jarang, makan sayur jarang, minum air putih jarang. Ya gimana begitu mau sehat? Pagi, siang, malam nasi goreng. Betul? Nasi goreng sehat nggak? Kok berat begitu mengatakannya? Sekarang saya jujur, nasi goreng itu sehat nggak? Kenapa dimakan? Sudah tahu nggak sehat, dimakan namanya apa? Zolim. Ya, kalau bahasanya apa? Dablek itu kasar lah. Zolim ya, biar keren sedikit zolim. Ya. Jadi mari kita, lagi-lagi sampaikan, mari kita niatkan hari ini untuk kita mencintai badan kita ini sebagai badan yang sempurna yang Allah berikan. Jangan lagi dizolimi, jangan lagi dimasukin yang nggak benar. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu mau berubah nggak untuk hidup sehat mulai sekarang? Saya tanya sekali lagi, mau berubah nggak hidup sehat? Allah saksinya. Artinya kalau Anda mulai sekarang nggak makan sehat lagi, zolim. Allah yang saksi. Falyanzuril insana ila ta'ami. Perhatikan apa yang dimakan. Kan gitu kan? Kita dikasih pilihan, udah ngerti nggak sehat, jangan dimakan. Ya, gitu aja sebenarnya simpel. Kalau udah sehat juga jangan berlebihan dimakan, nanti juga masalah. Minum madu 1 hari 1 kilo 1 liter ya kencing manis juga. Iya kan? Banyak orang tanya kan, dokter saya makan kunyit gitu kan, kalau ini saya baca penelitiannya katanya bisa bikin rahim kering. Inilah mandul segala macam. Iya kalau ente minumnya seember sehari. Pernahkah orang negeri ini keracunan minum kunyit? Ada nggak? Orang tua kita, nenek moyang kita zaman dulu ya jamu, nanteng-nanteng aja mereka. Gigi masih oke, uban tak banyak. Kita baru 30 tahun kita ubanan. Uban itu kan tanda oksidasi. Maka Rasulullah SAW ketika beliau meninggal, ubannya kan cuma 3. Gitu. Ini baru kuliah semester 1 sudah ubanan. Kebanyakan apa itu? Kerupuk mungkin. Ya, mari kita jadikan. Jadi kalau kita meniatkan ya karena Allah teman sekalian, maka nanti Anda minum madu, minum kunyit, makan apa gitu pahala. Gitu loh. Jangan cuma sekedar untuk apa tren atau lifestyle. Ngapain? Ya Allah, aku minum madu ini ya Allah agar aku bisa beribadah lebih baik kepada Engkau. Pahala. Ya Allah, aku minum atau makan sayur ini ya Allah agar aku bisa lebih banyak sholat malamnya ya Allah. Pahala loh. Dan kita akan sesuai dengan apa yang kita doakan. Ya, dan Allah menciptakan ini semua untuk kita. Ya, untuk kita.